Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Bani Umayyah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu kita sekarang akan mempelajari tentang Bani Umayyah, yaitu kepemimpinan atau penerus dari Khulafaur Rasyidin. Baik, teman-teman semuanya, Bani Umayyah yaitu dinasti pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah juga salah satu dinasti penting sejarah Islam yang muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian turun kepemimpinan panji Islam kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin semua wafat, maka kepemimpinan beralih kepada dinasti ini, yaitu dinasti Umayyah yang berdiri pada tahun 661 Masehi. Bani Umayyah ini lahir setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri dari Bani Umayyah ini yaitu Muawiyah I, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa Ali bin Abi Thalib. Ibu kota Bani Umayyah berada di Damaskus, Suriah. Dinasti ini berlangsung hingga 750 Masehi ketika digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Kepemerintahan Bani Umayyah dikenal dengan pemerintahan yang lebih terstruktur dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin, karena pada masa ini, pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, mereka membentuk sistem administrasi, birokrasi, dan perpajakan yang lebih rapih. Namun ada juga minus dari kepemimpinan ini, yaitu mereka bersifat monarki atau turun-temurun, sehingga kekuasaan tetap berada di tangan keluarga Umayyah, berbeda dengan sistem kepemimpinan egaliter pada masa Khulafaur Rasyidin. Sampai sini sudah paham? Baik, akan saya lanjutkan. Beberapa kebijakan dan perkembangan Bani Umayyah, kepemimpinan Bani Umayyah. Perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, wilayah Islam ini berkembang pesat. Mereka menaklukkan wilayah seperti Spanyol atau Andalusia dulu, Afrika Utara, Persia bagian barat, dan Asia Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu lebih luas, dikenal lebih luas, dan mulai menyebar ke budaya-budaya baru. Kemudian ekonomi dan perpajakan. Bani Umayyah memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih teratur, termasuk pajak untuk non-muslim, jizyah, serta memperkuat perdagangan antar wilayah. Kemudian budaya dan arsitektur. Mereka juga dikenal dengan bangunan yang megah, seperti contohnya Dome of the Rock di Yerusalem yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik. Mata uang Islam. Abdul Malik memperkenalkan koin emas dan perak, ya teman-teman, dengan tulisan Arab, menggantikan mata uang Bizantium dan Persia. Ini membuktikan bahwa langkah penting dalam identitas ekonomi Islam. Kemudian lanjut, kritik dan kontroversi. Pasti dalam kepemimpinan ada kurangnya atau ada kritikan dan kontroversinya. Walaupun Bani Umayyah telah memperluas Islam dan syariatnya untuk memperkuat pemerintahannya, namun perlu diketahui bahwa dinasti Bani Umayyah, terlalu terpusat pada keluarga Umayyah, jadi memperkaya diri gitu. Praktik politik kadang bersifat otoriter. Tadi kepemimpinannya itu
yaitu turun-temurun. Kemudian terjadi ketimpangan sosial antara elit pemerintah dan rakyat biasa. Itu beberapa kritik dan kontroversinya. Khalifah yang terkenal yang pertama itu Muawiyah I, pendiri Bani Umayyah, memindahkan salah satu prestasinya memindahkan dari ibu kota ke Damaskus. Kemudian yang kedua Abdul Malik bin Marwan, dia itu memperkenalkan koin Islam, membangun Dome of the Rock tadi di Yerusalem dan memperkuat birokrasinya dalam masa pemerintahannya. Kemudian yang ketiga Hisham bin Abdul Malik, dikenal memperkuat stabilitas pemerintahan dan memperluas wilayah. Bani Umayyah memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya memperluas wilayah Islam secara geografis, tetapi juga memperkuat struktur pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Meski menghadapi kritik terkait politik dan kekuasaan, dinasti ini tetap meninggalkan warisan besar dalam penyebaran Islam dan peradaban dunia Muslim. Karena masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin langsung diserahkan dan dikelola oleh Bani Umayyah. Namun tadi beberapa ada kekurangan, contohnya seperti bersifat otoriter dan kepemimpinan yang turun-temurun, maka Bani Umayyah pun runtuh juga akhirnya. Kemudian digantikan selanjutnya Bani Abbasiyah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya coba akan bagi dua kelompok ya untuk membahas apa yang pertama, kelompok Khulafaur Rasyidin dan kelompok Bani Umayyah. Untuk kelompok Khulafaur Rasyidin, tuliskan perkembangan Islam bagaimana, kemudian kurangnya di mana. Dan untuk kelompok Bani Umayyah, tuliskan juga perkembangan masa pemerintahan Bani Umayyah dan kekurangannya di mana. Baik, nanti dibuat resume atau dituliskan narasinya. Mungkin cukupkan saja dari saya karena waktu yang terbatas. Semoga materi pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk pengaplikasian dan implementasi kita terhadap syariat dan panji-panji Islam. Semoga dapat memberikan kita pemahaman lebih dan wawasan yang lebih lengkap terhadap ini. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.